Shalom, selamat berjumpa lagi dalam program Manna GTM kelas Makassar edisi 24 Oktober 2020. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami bersyukur untuk kesempatan hidup yang masih Engkau berikan bagi kami hingga saat ini. Kini ya Bapa, sebelum kami melakukan berbagai aktivitas kami mau mendahulunya dengan membaca dan merenungkan firman-Mu. Karena itu Bapa, tolonglah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya dalam kelemahan keterbatasan kami boleh dimampukan apa maksud firman-Mu bagi kami hari ini. Untuk selanjutnya kami dapat pakai, kami gunakan, kami terapkan itu dalam hidup yang kami jalani pada sepanjang hari ini, bahkan dalam kehidupan kami seterusnya. Bapa, ini doa kami, dengarkanlah kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pembacaan Alkitab pada saat ini terambil dari kitab Kolose atau surat Kolose pasal 3 ayat 8 hingga ayatnya yang ke-10. Kitab Kolose atau surat Kolose pasal 3 ayat 8 sampai 10, demikianlah firman Tuhan. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema renungan kita pada saat ini adalah normal baru atau new normal dan manusia baru atau new human. Saat ini karena COVID-19 atau karena corona, kita diharuskan menjalani segala aktivitas kita dalam apa yang disebut new normal. Ada kebiasaan-kebiasaan baru yang diwajibkan untuk kita lakukan supaya kita tidak terpapar virus COVID-19 yang telah membunuh 1 juta lebih umat manusia di seluruh dunia dan 10.000 lebih orang yang ada di Indonesia. Kalau COVID-19 bisa mematikan 1 juta lebih umat manusia, bahkan lebih, ada virus lain yang jauh lebih mematikan, yaitu virus dosa. Karena virus ini sesi dunia bisa binasa semuanya dan untuk selama-lamanya. Tetapi syukurlah virus yang sangat berbahaya ini sudah dapat diatasi melalui darah Kristus yang tercurah di kayu salib. Manusia lama yang dikuasai oleh dosa kini telah menjadi manusia baru yang tidak lagi diperbudak oleh kuasa dosa. Karena kita kini telah disucikan, dibenarkan, dikuduskan oleh darah Yesus Kristus yang telah tercurah di kayu salib. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi seperti pepatah yang mengatakan lebih mudah membangun daripada memelihara, lebih mudah memulai daripada meneruskan, maka menjadi manusia baru yang sudah kita terima dalam iman kepada Tuhan Yesus ternyata tidak mudah untuk dipertahankan. Sebab ternyata godaan untuk berbuat dosa masih akan terus kita alami selama kita hidup di dunia ini. Perjuangan untuk melawan dosa belum selesai. Perjuangan untuk mematikan keinginan-keinginan untuk berbuat dosa dalam diri kita belum selesai. Atas dasar inilah Rasul Paulus mau mengingatkan jemaat di Kolose dan juga bagi kita semua untuk mari kita sungguh-sungguh berjuang dengan sepenuh hati mengandalkan Tuhan untuk mematikan cara-cara atau kebiasaan hidup lama seperti percabulan, kenajisan, nafsu jahat, keserakahan, penyembahan berhala, mabuk-mabukan, dan lain sebagainya. Sebab ketika itu masih dilakukan, maka seperti dikatakan dalam firman Tuhan pada ayat yang ke-6, semuanya itu akan mendatangkan murka Allah. Dan supaya kita tidak mendapat murka Allah dalam kehidupan kita, maka mari kita hidup sebagai manusia baru. Mari kita terus berusaha untuk tidak lagi memendam amarah, melakukan berbagai kejahatan, suka memfitnah, dan
mengeluarkan kata-kata kotor dari mulut kita. Mari kita hidup sebagai orang-orang pilihan Allah yang sudah dikuduskan dan dikasihinya. Mari kita hidup dalam belas kasihan satu terhadap yang lain, memiliki kemurahan hati, rendah hati, penuh kelemah lembutan dan kesabaran, sabar, dan mau selalu mengampuni seorang terhadap yang lain. Semoga dengan demikian, hidup yang akan kita jalani ke depan adalah hidup yang semakin diberkati oleh Tuhan. Amin. Firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, terima kasih kami telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman yang telah kami dengarkan ini boleh semakin memotivasi kami untuk tidak membiarkan diri kami untuk hidup dalam berbagai perbuatan-perbuatan dosa. Sebab kami sendiri tahu ketika kami hidup dalam dosa, maka kami tidak akan mendapat berkat apa-apa dari Tuhan, melainkan kami akan mendapat murka dari Tuhan. Karena itu Bapa, tolong kami supaya kemauan kami untuk diberkati lebih kuat, melebihi apapun yang kami utamakan dalam hidup ini. Dan terkhusus pada hari ini kami memohon biarlah kami dimampukan untuk sungguh-sungguh menjalani hidup yang benar, hidup yang suci, hidup yang kudus, dan menjauhkan diri kami dari segala perbuatan-perbuatan yang tercela. Kami memanfaatkan kesempatan hidup yang Tuhan beri ini dengan melakukan semua hal yang mempermuliakan nama Tuhan, yang boleh menjadi berkat bagi siapapun yang kami jumpai pada hari ini. Bapa kami di sorga, kami terus berdoa untuk pergumulan kami terkait dengan virus corona yang sampai hari ini belum dapat teratasi. Biarlah Bapa terus menolong pemerintah kami, semua pihak-pihak yang terkait, sehingga biarlah pada waktunya ada vaksin tepat yang boleh dapat dibagikan kepada kami seluruh masyarakat, sehingga virus corona ini dapat teratasi dengan baik. Bapa kami di sorga, kami berdoa bagi siapapun kami yang saat ini sedang mengalami pergumulan oleh karena COVID-19. Biarlah Bapa membantu memulihkan kami, yang sakit akan disembuhkan, yang mengalami pergumulan karena masalah ekonomi akan dibukakan jalan yang baru untuk mendapatkan pekerjaan yang lain, supaya kehidupan perekonomian kami boleh kembali bangkit. Bapa kami di sorga, dalam doa ini kami juga mau berdoa secara khusus bagi hamba-Mu, Bapak Pendeta Sakalda Rusung, yang saat ini terbaring lemah oleh karena sakit penyakit yang diderita. Bapa, Engkaulah dokter di segala dokter, Engkau sanggup menyembuhkan apapun penyakit yang ada pada kami. Karena itu kami datang kepadamu Bapa memohon, biarlah Engkau menyatakan kuasa-Mu, menyatakan mujizat-Mu untuk menyembuhkan hamba-Mu yang telah sekian tahun setia melayani-Mu, namun kini terbaring lemah oleh karena sakit penyakit yang diderita. Biarlah belas kasihan-Mu Engkau nyatakan bagi hamba-Mu ini Bapa. Engkau menjamah tubuhnya, mengangkat keluar sakit penyakitnya. Engkau memakai semua bentuk pengobatan yang sedang dijalani untuk memulihkan hamba-Mu dari segala sakit penyakit yang saat ini diderita. Beri keteguhan iman bagi hamba-Mu, beri semangat untuk bisa sembuh bagi hamba-Mu, sehingga ia tetap semangat dalam menjalani masa-masa pemulihan di Lekbeng sana, di Mamuju sana. Berkati istri dan kekasih, sehingga mereka juga terus sehat dan kuat, tabah dan sabar untuk terus memberi yang terbaik bagi suami kekasih, ayah kekasih. Begitu juga semua keluarga yang ada di Lekbeng yang terus memberi perhatian. Biarlah mereka terus dimampukan untuk memberi pelayanan terbaik bagi hamba-Mu, bagi jemaat yang ditinggalkan jemaat Ebenezer Makassar. Bapa yang akan terus menjadi gembala yang setia, terus mampu menggembalakan umat-Mu di jemaat Ebenezer Makassar, sehingga kehidupan bergereja di sana, berjemaat di sana boleh terus dapat berjalan dengan baik, termasuk melalui hamba-hamba-Mu majelis gereja yang ada di jemaat Ebenezer Makassar. Bapa di sorga, inilah doa kami, inilah penyerahan diri kami. Biarlah Bapa berkenan mendengar doa kami ini, menyertai melindungi kami sepanjang hari ini, dan terus memberkati program Manna GTM Klasis Makassar, supaya boleh terus menjadi berkat bagi banyak orang. Ini doa kami ya Bapa, ampuni segala dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita sekalian.